Saudara misi dimanapun berada, selamat datang kembali di video interaktif jurnal misi edisi Zoom In Mission. Anda dapat menikmati video singkat ini dimanapun, kapanpun, dan pada saat yang sama mengambil bagian dalam penuntasan amanat agung melalui sesi Creative Prayer and Mission Fund di akhir video. Jika Anda baru pertama kali mengikuti jurnal misi ini, kami sarankan untuk mengikuti terlebih dahulu pembahasan unit 1 dan selanjutnya dapat mengikuti pembahasan jurnal secara kronologis. Unit 3. Status penginjilan dunia. Pada unit ini, kita akan melihat secara sekilas progres misi saat ini. Berbicara tentang misi, kita kembali bertemu dengan kelompok suku. Matius 28 ayat 19 mengatakan, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Kata bangsa dalam ayat ini menggunakan kata ethne dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, yang merujuk pada suku-suku bangsa dan bukan negara sebagai entitas politik. Hari ini ada 17.200 lebih kelompok suku di dunia, dan dari 17.200 suku ini, 7.200 masih terabaikan. Tinjauan tentang suku-suku terabaikan sudah kita bahas di unit 1. Populasi suku terabaikan mencapai 3,3 miliar jiwa atau 42,1% dari populasi dunia saat ini. Sebagian besar dari populasi terabaikan ini terkonsentrasi di jendela 10/40, jendela yang membentang dari 10 derajat sampai 40 derajat lintang utara, mencakup sekumpulan negara di wilayah Sahara dan Afrika Utara, serta nyaris seluruh Asia, Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, dan sebagian besar Asia Tenggara. Jendela 10/40, 67 negara di jendela 10/40 adalah rumah bagi 6.200 kelompok suku terabaikan. 5 dari setiap 6 kelompok suku terabaikan ada di jendela 10/40. Saat ini populasi dunia telah menembus angka 8 miliar. Dari sekitar jumlah ini, 12% masuk dalam kategori pengikut Kristus sejati. 20% atau 1,58 miliar adalah nominal Kristen. 42% telah terekspos terhadap Injil Yesus Kristus namun belum merespon, dan sekitar 26%, lebih dari 2 miliar sama sekali tidak memiliki akses dan belum pernah sekalipun mendengar Injil. Faktanya, ada lebih banyak orang yang hidup hari ini yang belum mengenal Kristus dibanding masa lainnya dalam sejarah. Jika kita melihat grafik berikut ini, pengikut Kristus tumbuh lebih cepat dibandingkan populasi umum, namun jumlah absolut orang yang tidak beriman juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Selanjutnya, mari kita lihat progres misi masa kini dari segi bahasa. Saat ini tercatat ada 7.382 bahasa di dunia. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 11 berkata, "Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa." Berarti seyogianya akan terdengar pengakuan tentang Yesus Kristus dari 7.382 bahasa. Namun apakah akses Injil sudah tersedia dalam setiap bahasa yang ada? Mari kita lihat angka berikut. Dari keseluruhan 7.382 bahasa di dunia saat ini, Alkitab Perjanjian Baru telah diterjemahkan ke dalam 2.336 bahasa. Lebih rincinya seperti ini. Terjemahan Alkitab lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada 720 bahasa. Selebihnya ada 1.606 yang hanya memiliki terjemahan Alkitab Perjanjian Baru. Selanjutnya, portions atau beberapa bagian kitab dan proyek terjemahan yang sedang berlangsung meliputi 1.897 bahasa. Selain itu, ada 1.310 bahasa yang rendah jumlah penutur dan karenanya tidak banyak digunakan. Sementara urgensi penerjemahan Alkitab yang masih sangat diperlukan sejumlah 1.846 bahasa. Target yang sedang dikejar adalah untuk memulai penerjemahan di setiap bahasa yang memerlukan penerjemahan di tahun 2033. Berikutnya kita lihat progres misi masa kini dari segi media. Di samping Alkitab, media juga marak digunakan sebagai sarana pemberitaan Injil. Salah satu yang paling populer digunakan adalah film Yesus. Film Yesus telah diterjemahkan ke dalam hampir 2.000 bahasa. Targetnya adalah untuk menerjemahan film ke dalam berbagai bahasa dengan penutur aktif. 3 website berikut menyediakan media Kristen dari beragam bahasa. Yang pertama ada www.jesusfilm.org, menyediakan film Yesus dalam 1960 bahasa di dunia. Bible.com dan Bible.is menyediakan terjemahan online kitab suci masing-masing ke dalam 1.800 dan 1.600 bahasa.
Koalisi Athens, the Every Tribe, Every Nation Coalition, menyatukan organisasi-organisasi penerjemahan Alkitab dan mengizinkan mereka berbagi teknologi dan praktik terbaik. Puji Tuhan untuk inisiatif dalam penerjemahan Alkitab dan pelayanan misi digital yang luar biasa ini. Creative Prayer. Dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan, mari kita doakan situasi penginjilan dunia saat ini, laju pertumbuhan kekristenan, dan upaya penjangkauan melalui penerjemahan Alkitab dan media-media pemberitaan Injil. Mission Fund. Tunjukkan kepedulianmu bagi penjangkauan suku terabaikan di seluruh dunia dengan memberikan pemberian misi. Setiap rupiah yang masuk adalah untuk mendukung pekerjaan misi sedunia. Kirim pemberian ke nomor rekening yang tertera di layar. Terima kasih telah mengikuti Jurnal Misi edisi Zoom and Mission unit yang ketiga. Sebagai catatan, semua data infografis yang kami sajikan dalam jurnal ini bersumber dari joshuaproject.net/resources/infographics. Anda dapat mengaksesnya untuk data yang lebih rinci dalam artikel berbahasa Inggris. Sampai jumpa di unit selanjutnya.